Yang depan pengen masuk surga, yang tengah pengen masuk sumur. Itu ngajinya ngelamun aja, jadi pengen. Saya tawarin masuk sumur, pengen juga. Kalau ngajinya sambil nontonan, besi siniran kepada di apa siniran anak. Sugan teh kuku pemontir, tereng teng teng, satu lagi. Sugan teh kuku pemontir, si horeng orang jeng langir. Tungtung dong, ulang ya. Sugan teh kuku pemontir, si horeng orang jeng langir. Sugan teh tunggu teh mikir, aduh ompong ngalai ngadadir, aduh ompong, aduh ompong. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya mau nanya Pak Dedi, kalau ingin kita dicintai oleh Rasulullah, ada syaratnya tidak? Jawabannya ada. Kalau kita ingin mencintai Rasul, syarat yang pertama kita mesti tahu dulu siapa Rasul, ayah, ibu, bapaknya. Betul? Yang kedua, setelah kenal kita cinta. Yang ketiga, kita jaga warisannya. Betul? Kalau kita ingin diakui cinta kepada Rasul, kalau kita mencintai Rasulullah, yang pertama haknya Udin lah, ya Udin yang biasa. Siapa bapaknya Rasulullah? Yang belak-belakan cuma ngejawab Abdul doang. Abdul begini aja. Coba yang depan, biasanya perempuan lebih pintar. Siapa ayahnya Rasulullah? Abdullah. Nama ayahnya Aminah. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Semua bernasab mulia. Rohatil atiyar tashdu fi layalin mawlidi wa barikun yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil fi layalin mawlidi wa barikun maulidi. Alhamdulillah. Nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Siti Aminah. Bahkan Siti Aminah, subhanallah, ketika melahirkan Rasulullah tidak merasa kesusahan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngelahirin anak-anak rasanya enak? Enak? Enak apa sakit? Sakit. Perhatikan nanti kalau ibu lagi ngelahirin, bener gak? Bapak kadia bapak nak kadia si mana aja? Si bapak nak si mana? Si bapak nak si mana? Baru contoh si bapak nak baru contoh neng.
seperti itu. Perempuan yang lahirin sakitnya ku di sini di dalam, sakitnya ku di sini di dalam bujurku. Eta mah bisul meureun. Betul. Sakit repot ripuh. Subhanallah. Sayang gak sama ibu kita? Sayang gak sama ibu kita yang melahirin kita? Sakit melahirkan. Subhanallah. Sehingga dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Tapi Siti Aminah tidak merasakan kesakitan. Subhanallah. Hebatkah? Bahkan bukan hanya itu, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ada irhas, keanehan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad, seperti Raja Abrohah pada saat itu dan pasukan gajahnya berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Serang, hancurkan Ka'bah. Abrohah dan pasukan gajahnya siap untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah lahir, tuh tiba-tiba si gajah semuanya mendadak berhenti, nggak jalan, gini-gini. Mundur satu langkah. Kan gajah lagi jalan. Mundur lagi satu langkah. Hebat ya Rasulullah? Hebat ya? Yang ketiga, biasanya tuh syaitan, tahu syaitan? Syaitan biasanya mondar-mandir, langit bumi, bumi langit. Untuk apa? Syaitan kebiasaannya naik ke langit untuk mencari informasi daripada yang namanya malaikat. Jadi kalau malaikat lagi ngobrol dengan Allah, syaitan suka noongin begini aja nih. Makanya kalau yang suka noong itu temannya syaitan. Ada yang suka noong? Ada gak? Ini si ompong yang suka noong. Ya, syaitan kebiasaannya seperti itu. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia, syaitan mendadak tidak bisa berkutik, tidak bisa naik ke langit. Kenapa demikian? Karena dimuliakannya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hebat ya Rasulullah. Cinta kepada Rasul benar, sehingga Rasul diberikan keistimewaan. Bukan hanya itu, beliau diberikan mukjizat oleh Allah, bisa membelah bulan. Hebat ya Rasul. Kalau Rasul lagi jalan, awan tuh selalu melindungi Rasulullah. Jadi awan tuh di atas melindungi Rasul. Sahabat lagi kehausan, kedua tangan Rasulullah bisa mengeluarkan air. Hebat ya? Hebat ya? Enak ya kalau kita bisa ngeluarin air di dalam jari kita. Pas bu lagi mau naik motor, naik mobil, haus, tinggal disedot. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Yang monyong dong. Tuh tinggal. Mani mancar radio. Hebat Rasul. Sehingga ada keanehan yang Allah berikan untuk Rasul, disebutlah mukjizat. Apa? Apa? Jadi kalau ada sesuatu yang aneh nempel tuh di Rasul, namanya mukjizat. Kalau sesuatu yang aneh nempelnya di para wali, itu namanya karomat. Ulangi. Kalau sesuatu yang aneh nempelnya di para orang-orang soleh, itu namanya maunat. Kalau nempel di pipi Pak Dedi, jerawat. Kalau nempel di pantat ompong, busiat. Apa?
Alhamdulillah. Nih luar biasa Rasul. Lantas pada saya mau tanya, kemudian syarat yang kedua apa? Kalau kita sudah kenal kepada Rasulullah, maka kita mesti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Dedi, kalau tanda cinta kepada Rasul apa? Tanda. Alhamdulillah. What's your name? What's your name? What's your name? Me? Give your question. What's your name? What's your name? What's your name? Maksudnya Pak Dedi nanya, Pak Ustaz, siapa namanya? Emil. Kiwil. Emil. Ewil. Siapa? Emil. Emil. Alhamdulillah. Emil apa kepanjangannya? Muhammad Fayad Mirzam. Panjang. Boleh saya tambah sedikit? Muhammad Emil Nurul Bohlam. Coba Emil. Punya ayah? Punya ayah? Tidak. Punya ibu? Punya. Suka bohong sama ibu? Tidak. Bohong, benar. Kata ibu, Emil, cepetan sholat duhur, Emil. Udah bu ibu. Padahal belum suka gitu. Suka sholat? Suka. Kapan? Kalau bangun tidur, kalau bangun subuh, suka gak? Suka. Sholat subuh? Suka. Baca Quran? Sudah bisa baca Quran belum? Belum. Coba baca barba. Coba baca barba. Suka bohong sama guru? Tidak. Alhamdulillah. Suka bohong sama kepala sekolah? Tidak. Alhamdulillah. Suka bohong sama teman? Suka. Tidak suka. Enggak boleh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya untuk senantiasa jujurlah padaku. Coba itu 2 3. Jujurlah padaku. Coba bareng-bareng lagunya. Jujurlah bila kau tak lagi cinta, katakan padaku bahwa kau bohong padaku. Padahal si Emil osok ngompol di celana. Silakan duduk. Terima kasih. Alhamdulillah. Emil belum lancar baca Qur'annya, kita doakan mudah-mudahan Emil menjadi ahlu